Halo Gemini, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Gemini, mendebarkan pertemuan tak terduga dengan sosok yang akan mengubah nasibmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Pentacle, ada Eight of Wands, ada kartu Death, ada Nine of Swords, dan di sini juga ada Queen of Pentacle. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Pentacle. Saya merasakan kayaknya kayak tiba-tiba keadaan, situasi dalam kehidupan kamu ini akan berubah ya. Di saat sosok hebat ini nantinya hadir dalam kehidupan kamu. Ini juga tentang diawali dengan pertemuan ya. Pertemuan yang memang kayak ini bisa tentang memberikan sebuah kesempatan atau peluang atau kepercayaan di sini. Dan ini tidak boleh kamu abaikan, karena hal ini nanti justru yang akan mampu untuk mengubah nasib kamu. Ini pertemuan kayak nggak pernah terduga ya, nggak pernah kamu sangka. Mungkin di saat ini ada sebagian kamu yang merasa putus asa, ada sebagian kamu yang merasa kok kapan ya saya benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dalam hidup, baik tentang pekerjaan, tentang bisnis, karir, atau bahkan sebuah hubungan. Saya merasakan ya di awal tahun ini akan ada sesuatu hal yang baik untuk kamu. Pertemuan tak terduga dengan sosok yang akan benar-benar mampu mengubah nasib kamu, tentang diberikan kepercayaan, diberikan peluang atau kesempatan. Ya mungkin peluang atau kesempatan itu tidak terlalu besar ya, yang mungkin yang orang lain lihat. Tetapi di sini kamu akan mampu untuk bisa mengubah hal kecil ini menjadi hal yang luar biasa. Artinya seseorang ini percaya terhadap kamu. Kalau kamu punya potensi, ya akan ada sesuatu hal yang benar-benar akan merubah kehidupan kamu. Artinya itu, sesuatu hal yang benar-benar akan merubah kehidupan kamu. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang baru, bersiap untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru, meskipun mungkin di akhir tahun kemarin banyak yang gagal,
banyak yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi kayaknya di awal tahun ini kamu akan punya semangat yang baru, energi yang baru, dan ternyata di situ akan ada kesempatan yang akan benar-benar mampu merubah segalanya, segala sisi dalam kehidupan kamu. Tentang finansial, tentang kebahagiaan, ya boleh dikatakan ini adalah keberuntungan ya, keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Jadi yang lalu udah selesai dan saat ini kamu akan segera memulai hidup yang baru ya. Ini bisa tentang kehidupan yang baru dengan seseorang, tidak hanya sebagai pasangan juga, tetapi bisa tentang sebagai partner juga ya. Artinya akan ada sesuatu hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada Age of Wands, saya juga melihat ini tentang pekerjaan ya. Bisa tentang kamu mendapatkan pekerjaan yang memang di sini fashion kamu, minat kamu di sini. Pekerjaan yang memang kamu cintai, sesuatu hal yang memang selama ini kamu dambakan, kamu inginkan. Di saat kamu sudah maksimal, di saat kamu sudah totalitas, ya artinya kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik juga nantinya. Oke, dan kayak memang ada yang bersinergi di sini ya. Ada seseorang yang memang percaya sama kamu, yakin kalau kamu itu juga punya potensi di sini, dan itu tidak akan kamu abaikan. Artinya kamu akan menjaga kepercayaan itu untuk bisa melakukan yang terbaik dan membuktikan bahwa kamu mampu menaikkan kembali derajat kehidupan kamu. Karena bisa saja ya, bisa saja dulunya sebagian kamu pernah direndahkan, pernah diremehkan, atau pernah tidak punya apa-apa yang karena itu orang menjauhi kamu. Ada sebagian kamu, tetapi di sini kamu ingin buktikan bahwa kamu punya sesuatu hal yang akan mampu mengubah nasib kamu. Ini pembuktian terhadap diri sendiri, itu yang terpenting ya. Pembuktian terhadap diri sendiri bahwa kamu mampu, bahwa kamu punya semangat, bahwa kamu punya kesempatan untuk bisa mengubah kehidupan kamu, yang mungkin melalui orang ini, melalui kesempatan ini, melalui kehadiran sosok ini. Artinya itu juga adalah jalannya ya, yang digariskan untuk kamu. Semesta, Tuhan yang mengatur di sini pertemuan kamu dengan seseorang ini. Artinya ya akan ada sesuatu hal yang baru untuk kamu yang akan segera dimulai. Baik itu tentang pekerjaan, atau mungkin tentang hubungan, atau tentang karir, apapun. Artinya ada sesuatu hal yang terbaik untuk kamu di awal tahun. Ada kartu Death di sini. Saya juga melihat di sini memang kartu Death di sini tidak hanya tentang kegagalan ya. Ya mungkin tidak dipungkiri ya, pernah gagal. Untuk sebagian kamu pernah gagal dulunya, entah itu gagal dalam karir, dalam bisnis, atau mungkin gagal dalam sebuah hubungan. Tetapi kartu Death di sini tidak hanya tentang itu, tetapi ini tentang bagaimana cara kamu untuk bisa kembali memulai sesuatu hal yang baru. Ya banyak hal yang akan berubah nantinya, dari pola pikir kamu, cara berpikir kamu, atau bahkan sampai ke penampilan kamu sekalipun. Kamu ingin sesuatu hal yang fresh, sesuatu hal yang baru, itu juga awal yang baik untuk benar-benar mampu mengubah nasib kehidupan kamu ya. Di saat kamu sudah lebih percaya diri, di saat kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu lakukan, tentang apa yang ingin kamu tuju. Artinya kamu bersiap untuk melangkah, bersiap untuk memulai, dan kayak udah lebih menutup kisah masa lalu ya, mengubur masa lalu, dan untuk ke depan, untuk masa depan, untuk sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Artinya punya semangat yang baru di sini. Oke, kartu Death di sini ini mengartikan adalah siap untuk memulai, siap untuk melangkah terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ada Nine of Swords, jadi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama dalam keterpurukan, jangan lama-lama nggak move on dari sesuatu hal yang pernah nyakitin kamu. Ini saya kaitkan dengan hubungan ya. Ada yang gagal tapi sulit move on. Bukan sulit move on bukan karena nggak bisa ngelupain seseorang, tetapi karena rasa sakitnya itu yang membuat kamu nggak berani untuk kembali memulai, karena kamu takut
bakalan ngerasain hal yang sama. Kamu takut bakalan nantinya dibohongin lagi, dikhianatin lagi. Kalau mungkin untuk orangnya kamu sudah benar-benar mungkin membenci ya, atau mungkin marah ya. Tapi itu juga nggak boleh lama-lama ya, karena itu di saat kamu menyimpan kemarahan, di saat kamu menyimpan kebencian, itu justru yang akan menghambat aliran cinta, menghambat langkah kamu. Jadi ya udah, lepaskan pelan-pelan. Kamu berusaha untuk tidak terlalu mengingat-ingat apa yang pernah terjadi, berusaha untuk lebih berdamai, memaafkan. Meski memaafkan tidak segampang yang dikatakan ya, tetapi setidaknya kamu belajar untuk lebih bisa berdamai. Yang terpenting itu maafkan diri sendiri, karena mungkin di sini kamu merasa sangat bersalah karena memilih seseorang yang salah. Oke, karena memilih seseorang berdasarkan yang mungkin hanya penampilan luar, atau hanya karena hanya karena kata-kata orang yang mungkin mempengaruhi kamu dulunya, bahwa dia adalah yang baik, inilah itulah, tapi ternyata semua adalah kebohongan. Jadi kamu ada merasa bersalah dalam diri kamu sendiri karena mungkin gampang terpengaruh ya, gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Tapi ya udah, penyesalan itu tidak akan bisa berubah. Ya udah, yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting kamu belajar untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada, fokus ya terhadap ya karir kamu, terhadap finansial kamu. Karena ada yang saat ini masih kayak masih betah dalam kesendiriannya, masih nyaman dengan statusnya yang masih sendiri, karena kamu nggak mau terlalu membebani pikiran kamu dengan ya mungkin hubungan. Tapi ya mungkin karena memang belum ketemu yang tepat. Tapi di saat kamu ketemu dengan seseorang yang tepat, di saat jantung kamu berdebar, di saat kamu bertemu dengan sosok itu, nanti dengan sendirinya perasaan kamu itu akan lebih terbuka. Oke? Karena bagaimanapun kamu berusaha untuk menutup diri, jika ada seseorang yang memang ditakdirkan untuk kamu, bagaimanapun dengan sendirinya perasaan kamu akan terbuka. Bagaimanapun kamu menutup diri, jika Tuhan menginginkan kamu jodoh dengan seseorang ini, ya dengan sendirinya akan terbuka. Karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati, ketulusan, niat yang baik itu juga akan nanti mampu ya nyampe ke hati kamu. Oke, jadi bukan berarti di sini karena kamu sudah lebih mandiri seakan-akan kamu tidak butuh pasangan. Tidak seperti itu, karena sebenarnya ada yang kamu butuhkan. Oke, ya butuh seseorang tempat berkeluh kesah, tempat kamu menumpahkan segala rasa. Tapi yang pasti kamu akan lebih selektif ya, karena kamu nggak mau asal-asalan, kamu nggak mau merusak apa yang sudah kamu miliki hanya karena kamu salah nantinya dalam memilih. Oke, kita lanjut. Di sini ada universe, ada become abundance. Di sini ada direction, ada joy, dan di sini ada stream of well-being. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ya, meski mungkin ada sebagian kamu yang mungkin masih dingin ya, masih pengen sendiri, masih menutup diri, tetapi jangan terlalu keras ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus bisa merasakan ada cinta, ada kasih sayang yang mengalir dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kayak akan ada sesuatu hal yang bisa bikin kamu itu kembali tersenyum, hidup kamu kembali berwarna, hidup kamu kembali bergairah ya. Ada energi yang positif di sini, aura yang sangat baik di sini. Artinya kamu bersiap untuk sesuatu hal yang baru.
Oke, terlepas apapun yang pernah menimpa kehidupan kamu, apapun yang pernah kamu jalani dulunya, di sini semua tidak akan mampu lagi menghambat langkah kamu. Artinya kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Artinya ya kayak kamu sudah yakin apa yang kamu pilih ini, apa yang kamu putuskan ini akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Karena itu yang penting ya, yakin kepada diri kamu sendiri, karena kamu yang menjalani, kamu yang lebih bisa merasakan mana yang terbaik untuk kamu dan mana yang tidak baik untuk kamu. Karena dalam perjalanan ya terkadang ada aja yang bikin kamu itu takut atau capek atau putus asa. Tapi kembali lagi, di sini kamu punya kekuatan mental yang baik ya. Artinya mental kamu lebih terasa ya, mungkin karena pernah gagal dulunya, atau mungkin gagalnya tidak hanya sekali, ada beberapa kali, ada yang mungkin udah sering gagal dalam hidup. Itu juga adalah salah satu faktor yang bikin kamu itu takut untuk buka hati. Ya, tapi apapun itu, saya merasakan saat ini kamu sudah lebih menikmati aja ya, menikmati proses demi proses, sudah lebih bisa mengendalikan diri, sudah lebih bisa menyesuaikan diri dengan situasi, beradaptasi dengan apapun ya. Memang terkadang hidup itu tidak lepas ya dari hal-hal yang terkadang tidak kita inginkan, tetapi ya itu tadi, kamu berusaha untuk tidak memaksakan ya. Tidak memaksakan, ya udah berjalan mengalir seperti air. Oke? Berusaha untuk mengikuti arus kehidupan, tetap melakukan yang terbaik, dan kamu yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Di sini juga ada tentang masa lalu ya. Tidak terlepas ya, setiap kita punya masa lalu yang mungkin terkadang tidak mau diingat-ingat. Ada sebagian kamu yang mungkin punya masa lalu yang kayak udah nggak mau ingat-ingat lagi. Tapi di sini ya kamu harus mampu untuk lebih berdamai ya. Bukan berarti nggak mau ingat-ingat, tetapi kamu sudah mampu untuk lebih tersenyum di saat kamu mengingat hal itu. Artinya kamu sudah lebih berdamai. Artinya itu sudah tidak lagi menjadi beban dalam diri kamu. Itu sudah tidak lagi menjadi halangan atau hambatan untuk kamu bisa melangkah, bisa memulai sesuatu hal yang lebih baik. Artinya ya kamu sudah lebih menemukan kepercayaan di diri kamu, sudah tahu tujuan kamu, sudah lebih siap dengan apapun resiko, karena setiap pilihan, setiap keputusan selalu ada ya resikonya, selalu ada konsekuensinya. Tetapi di sini ya itu tadi, kamu sudah punya mental yang kuat untuk lebih bisa menjalani hidup, sudah lebih bisa berproses meski nanti pun ada gagalnya. Tapi kamu sudah siap di sini, artinya kamu sudah lebih punya pondasi yang kuat. Oke, sudah lebih kokoh, sudah lebih punya komitmen terhadap diri sendiri untuk tidak gampang lagi ya mungkin dipengaruhi, tidak gampang lagi kayak dihasut, atau mungkin ada godaan-godaan, karena hidup tidak lepas ya dari godaan-godaan. Apalagi di saat hidup kamu sudah lebih baik ya, banyak godaan, tetapi di sini kamu akan lebih bisa tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu hindari. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang saat ini sedang terjadi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu tetap berani melangkah. Oke, untuk tetap bisa menerima apapun kenyataan yang ada dan tidak lari dari kenyataan apapun, karena kamu yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.